Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardes Kusumardana. Dalam video ini akan membahas karakteristik mekanik material pada mata kuliah mekanika bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdillah Pratama. Salah satu karakteristik mekanik material yaitu adalah Poisson ratio. Efek dari Poisson ratio dapat kita amati dari uji tekan beton dan uji tarik baja. Apabila beton menerima gaya aksial tekan, beton tersebut akan mengalami ekspansi atau pelebaran arah lateral ketika ditekan. Nah, untuk baja sendiri, apabila baja tersebut mengalami gaya aksial tarik, baja tersebut mengalami kontriksi atau penyempitan arah lateral ketika ditarik. Itu adalah salah satu dari efek Poisson ratio. Simbol dari Poisson ratio adalah seperti huruf V, tapi dibaca nu, tidak memiliki satuan. Poisson ratio adalah perbandingan antara regangan lateral terhadap regangan longitudinal. Bila diibaratkan beban, sebuah benda mengalami beban arah vertikal, maka Poisson ratio tersebut adalah perbandingan regangan horizontal epsilon H terhadap regangan vertikal epsilon V. Nilai Poisson ratio itu berkisar antara minus 1 sampai dengan positif 0,5. Untuk rumus dari Poisson ratio sendiri adalah epsilon H per epsilon V bila beban arah vertikal. Dari pengujian sebelumnya, setelah diketahui Poisson ratio dari beberapa material yang terdapat pada tabel berikut ini. Yang ditunjukkan pada panah ini, yaitu untuk beton dan baja, memiliki Poisson ratio yang memiliki nilai yang cukup besar. Jadi, semakin besar nilai Poisson ratio, maka kontraksi yang terjadi pada material juga semakin besar. Untuk mengetahui Poisson ratio, misalnya pada pengujian tekan beton, yaitu kita menguji beton silinder yang akan ditekan seperti biasa, namun ditambah dengan dipasangkan alat yang seperti ditunjukkan pada kursor ini, seperti cincin-cincin ini, dengan alat pembacaan atau gauge yang mengukur regangan arah vertikal dan horizontal. Sehingga pada alat pengukur ini dapat diplotkan di rumus Poisson ratio yang ini. Epsilon H atau regangan horizontal dibagi epsilon V atau regangan vertikal. Untuk contoh perhitungan Poisson ratio yaitu seperti berikut. Ketika sebuah mobil melaju melewati jembatan, ia menerapkan gaya pada jembatan dengan kolom baja pendukung vertikal. Ini berarti bahwa kolom menjadi sedikit lebih pendek karena dikompresi dalam arah vertikal, tetapi menjadi sedikit tebal dalam arah horizontal. Lalu bagaimana cara mengetahui Poisson ratio kolom baja tersebut? Jika tinggi kolom diketahui 100 meter, dengan perubahan panjang 0,01 meter, lalu lebar kolom 0,1 meter dengan perubahan panjang 0,000025 meter. Yang pertama kita akan menghitung regangan longitudinal atau epsilon longitudinal menggunakan rumus ini. Epsilon longitudinal sama dengan delta L atau seberapa pertambahan panjang dengan panjang aslinya per L, di mana delta L adalah perubahan panjang di sepanjang arah gaya dan L adalah panjang asli sepanjang arah gaya. Maka regangan epsilon L adalah 0,01 per 100 sama dengan 0,0001. Berarti memendek. Karena
Kenapa pendek? Karena ini adalah merupakan regangan longitudinal, di mana kolom mengalami kompresi sehingga mengalami pemendekan. Lalu kita akan menghitung regangan transversal atau epsilon transversal menggunakan formula epsilon transversal sama dengan delta transversal per L transversal, di mana delta transversal adalah perubahan panjang sepanjang arah ortogonal ke gaya, dan L transversal adalah panjang asli ortogonal terhadap gaya. Maksudnya adalah delta transversal adalah ketika kolom dikompresi, dia akan melebar ke samping arah lateral. Itu nilai dari pelebaran tersebut merupakan delta transversal, dan L transversal merupakan lebar asli dari kolom. Maka dapat diplotkan yaitu 0,00025 per 0,1 sama dengan 0,00025. Lalu kita dapat menuliskan rumus untuk Poisson ratio, yaitu nu sama dengan epsilon transversal, atau dalam penjelasan tadi adalah epsilon horizontal per epsilon longitudinal atau epsilon vertikal pada penjelasan sebelumnya. Jadi Poisson ratio dalam kasus ini adalah nu diketahui sama dengan 0,25. Untuk karakteristik mekanik material selanjutnya adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah besaran yang mengukur seberapa tidak elastis suatu benda. Ingat, seberapa tidak elastis suatu benda. Maka semakin besar nilai modulus elastisitas suatu benda mengindikasikan benda tersebut semakin tidak elastis. Untuk rumus modulus elastisitas sendiri adalah E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Ini adalah sigma dibagi dengan epsilon, di mana tegangan tersebut memiliki rumus F per A. F adalah gaya dan A adalah luas penampang. Dan epsilon adalah seperti rumus yang tadi, yaitu delta L adalah perubahan panjang per L, yaitu panjang awal. Untuk keterangannya dapat diamati sebagai berikut. Nah, di sini saya tampilkan juga bahan-bahan yang telah diketahui modulus elastisitasnya. Jadi, tadi disebutkan semakin besar nilai modulus elastisitas suatu benda, semakin tidak elastis benda tersebut. Kita sebut saja baja. Dia memiliki modulus elastisitas 20 kali 10 pangkat 10. Berarti memiliki nilai yang sangat besar, mengindikasikan dia sangat tidak elastis. Dibandingkan dengan karet yang modulus elastisitanya 0,05 kali 10 pangkat 10. Lalu untuk modulus elastisitas beton pada pengujian tekan beton dapat diketahui dengan skema uji modulus elastisitas pada gambar berikut. Seperti biasa, beton ditekan pada umumnya, tetapi pada penekanan beton dipasang cincin-cincin dan juga dipasang pula gauge atau alat pembaca. Apabila ia mengalami pemendekan, itu merupakan pembacaan pada regangan, dan hasil dari alat uji tekan beton ketika beton tersebut remuk itu merupakan tegangan. Nah, untuk contoh perhitungan modulus elastisitas, misalnya ada sebuah batang elastis yang panjangnya 4 meter dan luas penampangnya 1,5 cm². Batang tersebut digantungi beban 330 kg, ternyata meregang 0,7 mm. Berapa besarnya modulus elastisitas batang tersebut? Yang perlu kita ketahui adalah pertama kita harus menuliskan panjangnya 4 meter, luasnya 1,5 cm², ini dirubah menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, lalu
Masanya adalah 330 kg. Perubahan panjangnya adalah 7 kali 10 pangkat min meter. Lalu, untuk mengetahui gaya yang dialami oleh batang tersebut, dari massa ini kilogram dikalikan dengan gravitasi, di mana 330 kg dikalikan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 3.300 Newton. Lalu dimasukkan rumus modulus elastisitas, yaitu tegangan dibagi dengan regangan, seperti dapat diamati pada kursor ini. Lalu dapat dimasukkan nilai-nilai yang telah diketahui sehingga dapat diketahui modulus elastisitas sebuah batang, yaitu 1,25 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Ini cukup kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa batang tersebut cukup elastis karena nilainya kecil. Selanjutnya, untuk karakteristik mekanik material yang terakhir adalah Hooke's Law, yaitu apabila beban P diaplikasikan pada elemen struktur, maka tentu saja akan menimbulkan tegangan dan regangan. Nah, pada kondisi elastis, nilai tegangan dan regangan material bersifat proporsional, berbanding konstan. Berlaku persamaan modulus elastisitas yang telah dijelaskan tadi. Karena pada kondisi elastis nilai tegangan dan regangan material bersifat proporsional berbanding konstan, maka kita lanjut ke grafik ini. Nah, dari grafik ini, zona elastis pada material beton dan baja, ini adalah grafik tegangan regangan pada beton dan grafik tegangan dan regangan pada baja. Disebutkan pada kondisi elastis, nilai tegangan dan regangan material bersifat proporsional atau berbanding konstan. Yang namanya berbanding konstan, jika diplotkan pada grafik, akan mengalami garis linear. Jika pada pengujian tekan dan tarik baja dihasilkan grafik seperti ini, maka zona elastis dapat dibaca adalah pada garis linear berikut ini, di mana semakin besar tegangan diikuti juga regangan yang juga semakin besar karena bersifat berbanding konstan. Tetapi jika sudah tidak memiliki garis linear, itu sudah tidak disebut lagi dengan zona elastis pada material beton dan baja. Nah, untuk deformasi material, yaitu perpanjangan atau perpendekan, diketahui modulus elastisitas, tegangan, dan regangan. Misalnya deformasi yang terjadi akibat beban P. Di sini beban P dapat tarik ataupun tekan. Jadi untuk mengetahui deformasinya, kita dapat menggunakan rumus modulus elastisitas ini, sehingga E sama dengan tegangan dibagi regangan. Tegangannya adalah P per A dan regangannya adalah delta L per L. Lalu untuk dari P per A dan delta L per L ini disubstitusikan kepada rumus ini, sehingga ditemukan persamaan delta L sama dengan P kali L per A kali E. Untuk persamaan ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh perhitungan untuk Hooke's Law ini. Sebuah perak dengan modulus elastisitas 76 GPa berbentuk silinder dengan diameter 10 mm dan panjang 30 cm ditekan dengan gaya sebesar 4 kN. Hitung perpendekan yang terjadi pada logam tersebut.
rumus yang telah dimodifikasi tadi, delta L sama dengan P kali L per A kali E digunakan pada contoh perhitungan ini, di mana P adalah 4 kN yang telah dirubah menjadi Newton per milimeter kuadrat, 30 cm yang dirubah menjadi milimeter, dan 0,25 yaitu luas dari penampang silinder tersebut, 0,25 pi kali 10 kali 10 kali 76.000 Newton per milimeter kuadrat, sama dengan 0,2 mm. Dapat diketahui perpendekan yang terjadi pada spesimen perak tersebut adalah 0,2 mm. Itulah pemaparan karakteristik mekanik material dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.